Ya ayyuhal muddathir. Itu Khadijah lagi meluk Rasul. Pelukan Khadijah sakinah buat Rasulullah SAW. Makanya saya sering bilang sakinah itu cuma ada dua tempat. Duduk dalam majelis ilmu dan dipeluk oleh istri yang halal. Pacar halal maksudnya. Istri udah pasti halal ya. Pacar halal. Kalau nggak ada pacar halal, duduk dalam majelis ilmu. Kalau dua-duanya enggak, berarti nggak sakinah hidupnya. Kalau dua-duanya iya, wah itu mah sakinah banget. Alhamdulillah. Tenang duduk di masjid, sakinah. Pulang ke rumah, sakinah. Sesekali doang turbulence. Tapi seringnya stabil. Turbulence biasa lah. Rasulullah juga pernah turbulence dengan Aisyah. Ketika Aisyah cemburu kan wajar lah ya. Tapi Khadijah memeluk Rasulullah. Itulah fa'awanya Rasul yang ketiga. Terus pulang dalam keadaan sedih karena diomongin, dibully, dihead sama orang-orang Mekah. Pulang zammiluni, 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 zammiluni. Dipeluk lagi sama Khadijah. Ya ayyuhal muzammil. 2 kali adegan dipeluk sama Khadijah dan turun wahyu dalam pelukan Khadijah. Ini artinya teman-teman, benarlah Allah alam yajidka yatiman fa'awa, dan itu artinya ma wadda'aka rabbuka wa ma. Sekarang kita bandingkan dengan Nabi Musa di surat Al-Qasas. Nanti teman-teman baca sendiri, karena nggak cukup waktu buat kita baca sekarang. Nanti baca sendiri di surat Al-Qasas. Di halaman keduanya, paling atas tuh, satu halaman, Allah mengisahkan bagaimana seorang Musa yatim. Bukan yatim dalam arti nggak punya ayah ya. Yatim dalam arti sendiri, dihanyutkan ke sungai Nil. Kan Allah mengilhamkan kepada Ibu Musa, yang tadi juga ada di surat Toha yang tadi dibacain pas sholat Isya. Nah, bagaimana ketika Allah menyuruh Ibu Musa menghanyutkan Musa ke sungai Nil sendiri? Bukan berdua dengan ibunya di dalam peti gitu. Gak tega ninggalin anak sendiri, ya udah saya peluk aja berdua yuk nak, hanyut gitu. Enggak, hanyutnya sendiri. Ibunya cuma melihat dari kejauhan sampai hilang dari pandangan ibunya. Tetehnya ngikutin semampunya. Kan Musa juga punya teteh ya. Tetehnya ngikutin. Mana adek. Begitu hanyut. Tujuan hanyutnya buat apa? Tujuan dihanyutkan menghindari dari Fir'aun kan itu kan ya, niat manusia. Tapi Allah punya cara kan? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Dan keinginan Allah tidak mungkin ditolak. Dihanyutkan di sungai Nil menjauh dari Fir'aun. Qadarullah malah masuk ke sebuah selokan sampai ke istana Fir'aun. Ini nih, kok gini ya caranya ya? Nah, hidup kita kadang kayak gitu teman-teman. Gak mau sama dia, amit-amit sama dia. Dia juga yang jadi akhirnya sama kita. Hati-hati ya. Ini salah satunya nih. Gitu banget. Ya Allah, please jangan dia. Please jangan dia. 4 kali, please jangan dia. Saya cuma sekali aja. Ya Allah, please dia aja. Jadi, kenapa? Ya Allah, bukankah engkau yang mempertemukan Musa dengan Fir'aun? Bukankah engkau yang menitipkan Musa kepada istri Fir'aun? Maka titipkanlah aku ke dia. Beda, redaksi doa Ustadz lah ya. Kita kalau doa ke Allah itu kadang-kadang boleh memakai sejarah teman-teman. Karena doa-doa para anbiya itu pakainya sejarah banget. Ya Allah, zat yang mendengar lirihnya suara Yunus di dalam perut ikan. Sejarah kan? Ya Allah, zat yang tidak membiarkan Ibrahim terbakar di dalam kobaran api. Ya Allah, zat yang memberikan Musa jalan keluar ketika berada di depan laut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutin satu persatu sejarah tentang bagaimana Allah menolong hamba-hambanya. Baru yang ujung-ujungnya, tolong saya ya Allah. Itu keren banget doa kayak gitu teman-teman. Gak hafal Arabiknya, gak masalah. Pakai bahasa kita sendiri. Tapi baca dulu sejarahnya, jangan salah. Ya Allah, yang menyembuhkan Nabi Sulaiman dari sakitnya 17 tahun. Bukan Sulaiman kata Allah, Ayub. Oh iya ya Allah. Jangan kebalik, udah pakai sejarah pede, salah pula gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa sih, Allah maha pengertian lah sama kita ya. Arti pengertian apa? Bahasa Arabnya Raufun. Allah tuh maha pengertian banget sama kita. Tapi jangan disengaja. Ya Allah, yang mendengar suara lirihnya Nabi Isa di dalam perut ikan. Kapan Nabi Isa dimakan ikan ya? Itu Yunus, hambaku. Ya Allah, itu maksudnya. Ya nggak gitu-gitu apa juga. Tapi baca sejarah terus sebutin dalam doa, itu keren banget tuh doa tuh. Ya Allah, yang pada akhirnya memberikan seorang keturunan yang soleh kepada Zakaria.
Kan gitu kan ya? Beri saya seperti itu. Dikasih Yahya. Ya Allah, pengen banget punya anak yang nanti dia menjadi salah satu tokoh pergerakan yang membangun yang menyebarkan kebaikan agamamu, keadilan kepada orang-orang yang terzolimi. Ya Allah, seperti seorang ayahnya pendiri Turki Utsmani, panjang gitu. Beri saya anak laki-laki. Saya kasih nama Ertugrul Ghazi. Dikasih. Sebutin sejarah, baca sejarah, karena saya senang banget sama sejarah. Buat saya sejarah tuh kayak nonton film. Karena saya hobinya nonton. Daripada saya cuma nonton film entertain, kenapa nggak nonton film sejarah? Nonton film sejarah bisa dalam makna nonton filmnya atau baca bukunya, itu keren banget. Nikmatin banget adegan-adegan sejarah. Makin tebal bukunya, berarti makin detail adegannya. Gini banget ya, wah luar biasa ya. Diulang lagi, biar adegannya tuh menghayati, kemudian disampaikan dalam bentuk storytelling. Sirah, sejarah para nabi. Itu pas kita berdoa baca kayak gitu tuh kayak kita kayak lagi nostalgia gitu sama Allah. Ya Allah, kan Allah dulu pernah gini. Iya. Allah kan pernah gini. Iya. Ya Allah kan pernah gini. Iya. Sekarang giniin saya dong. Ya udah deh gitu. Jadi kayak asik gitu kan doanya kan ya. Tapi kalau doa, ya Allah saya pengen gini. Apaan sih kamu? To the point banget sih jadi orang. Gak ada basa-basinya. Walaupun boleh banget sama Allah tuh boleh banget. Cuman kayak kurang romantis kan. Sama pasangan kita kalau mau minta sesuatu kan, yang kan kamu baik sama aku. Kan dulu kamu gini-gini. Kan kalau panjang. Nih udah ada maunya nih kalau kayak gini kan suka gitu kan kalau kita ya. Iya, aku mau gini nih. Udah deh, karena udah dipuji-puji dari tadi tuh jadi kayak gimana gitu. Ya udah, sayang, kasihan. Allah tuh bukan mau dipuji, bukan harus dibeli dengan kata-kata gombal, bukan. Allah berhak mendapatkan itu. Kalau manusia aja kita gituin, Allah lebih berhak mendapatkan itu. Bukan karena Allah pengen digituin, tapi Allah yang paling berhak mendapatkan semua gituin. Maksudnya semua pujian kita gitu. Itu teman-teman. Jadi balik ke Musa, akhirnya hanyut ke sewakan, masuk ke tempat pemandian keluarga besar Firaun ditemukan. Intinya ada kalimat yang tadi saya baca di surat Toha, ini kata kuncinya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Itu kata kuncinya. Ketika ditemukan oleh keluarga Firaun, diberikan kepada istrinya Firaun, qadarullah istrinya Firaun belum punya anak. Itu skenario Allah. Istrinya Firaun belum punya anak. Begitu ngelihat bayi itu, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Tiba-tiba aku masukkan mahabbah, cinta dariku ke dalam hati perempuan itu supaya dia mencintaimu, jatuh hati. Ini Allah yang bikin. Itu bukti ayatnya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Aku masukkan cinta dariku kepadamu melalui seorang perempuan yang menemukanmu. Walitusna ala aini. Kemudian kamu dibesarkan di istana itu dengan pengawasan dari aku. Allah yang mengawasi. Walitusna ala aini. Kamu dibesarkan, kamu diperlakukan, kamu diapa-apain di dalam istana ala aini. Aku yang mengawasi. Coba. CCTV-nya langsung dari langit, satelit. Ala aini. Ini kalimat jaminan banget loh. Walitusna'a ala aini. Maka minta kepada Allah, ya Allah, peliharalah saya di bawah pengawasanmu, sebagaimana engkau memelihara Musa di istana Firaun. Sejarah kan? Sehingga ketika Firaun mau menyakiti Musa, Allah yang membela. Lewat siapa? Lewat istrinya. Datang Firaun, siapa ini? Pasti bayi Bani Israel nih yang mau dihanyutkan supaya nggak dibunuh. Nggak tahu, nemu, kata istrinya. Ya udah aku bunuh aja. Jangan gitu dong. Kalau udah diyang-yangin kan susah ya sama istrinya. Istrinya cantik pula, keren lagi tuh, dan kesayangan Firaun banget. Sehingga akhirnya istri Firaun membujuk Firaun. Kata istrinya, Qurratu ainin li walak. Bahasa Al-Qasasnya Qurratu ainin li walak. Anak ini nyenengin banget loh. Karena aku gak punya anak. Aku gak nyalahin kamu kok. Tapi ternyata Tuhan mengasihi kita. Memberi kita gantinya. Ini anak Qurratu ainin li walak. Nyenengin banget. Kamu seneng kan ngeliat dia? Enggak. Qurratu ainin lak laisa li. Saya enggak. Kamu dong yang cinta sama dia. Saya enggak. Biasa aja. Udah gak apa-apa. Yang penting kan aku. Kamu seneng kan kalau aku seneng? Iya sih. Ya udah. Beres. Ini cara Allah, walitusna'a ala aini. Kamu dibesarkan di situ dengan pengawasanku. Aku yang ngebelain kamu, aku yang menjaga kamu.
Kalau kamu mau dicelakai oleh Firaun pas hari mau disembelih hidup-hidup, akhirnya aku kasih ide kepada istrimu, istri Firaun, supaya menjaga kamu dengan cara dikasih pilihan. Pokoknya singkat cerita kayak gitu, panjang kalau diceritain. Intinya, akhirnya Musa selamat. Nanti masih ada adegan, oh wajadaka ilan fa'agna. Lapar kan Musa? Tiba-tiba bikin audisi menyusui. Mirip dengan Rasulullah, cuman nggak pakai audisi kalau Rasulullah. Ini mirip banget nih ceritanya. Rasulullah cari ibu susu, Musa juga nyari ibu susu. Bedanya ibu susunya Musa, ibunya sendiri. Ibu susunya Rasulullah, perempuan solehah juga. Cuman beda kasus, beda model. Intinya, wa wajadaka ailan fa'agna. Itu teman-teman, insya Allah ternyata baru dapat satu ayat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Itulah tafsir teman-teman. Itulah yang kita pelajari di Mesir, di Al-Azhar. Satu ayat, itu kalau mau dibedah lebih dalam lagi mungkin banyak komparatif dengan surat-surat yang lain akan lebih panjang. Tapi intinya sih bukan mau pamer ayat, pamer wawasan, bukan. Intinya adalah harusnya semua wawasan yang kita dengar tadi membangun iman di hati kita. Liyazdadu imanan ma'imanihim, bertambahnya keyakinan di dalam hati kita tentang apa? Tentang Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Insyaallah next week kita akan bahas wa wajadaka dhallan fahada. Masih panjang surat Ad-Duha. Gak apa-apa ya lama-lama di surat Ad-Duha. Yang penting mendalam dan setiap ayatnya bisa jadi booster buat kita. Gak usah terburu-buru, sehingga kita bisa jadikan Al-Quran syifa lima fis sudur, obat hati kita, rahmatan, menjadi kebaikan buat kita.